Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Su yang tahu bahwa semua orang penuh keraguan, tetapi saat ini dia tidak berniat menjelaskan apapun kepada semua orang. Saat ini, hal terpenting bagi Su yang adalah menemukan Tower of Infinity secepat mungkin, dan pada saat yang sama menemukan Bai Lian Sui dan Jiu Petal Cao Tian Strain, yang kehilangan jejaknya untuk sementara, untuk membuat timnya menjadi model lengkap lagi. Ruang di depannya terlihat sangat cerah dan harmonis, dan tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ruang seperti itu dipenuhi dengan ancaman kekuatan Shura yang menakutkan. Tentu saja, kekuatan Shura yang disebutkan di sini sama sekali berbeda dengan kekuatan sebenarnya dari Shura yang diwarisi oleh Su Yang, tetapi kekuatan jahat yang penuh kebencian dibimbing oleh jiwa Shura ke dalam tubuh Tuo Baiyun. Saat orang-orang terus memperdalam, aura pembunuhan yang menakutkan terus meningkat, dan udara dipenuhi dengan gelombang udara yang tampaknya hitam, dan gelombang udara ini hanyalah aura jiwa mati yang memancar dari tubuh Tuo Baiyun. Berdasarkan sifat dari nafas-nafas ini, tidak mungkin untuk menilai intensitas kekuatan apa yang dapat diberikan oleh jiwa-jiwa yang mati yang tersusun dari nafas-nafas ini. Namun, sejak Su yang terlahir kembali dan berubah sekali, kepercayaan semua orang telah meningkat pesat, karena semua orang tahu bahwa Su yang saat ini adalah keadaan puncak kekuatan sebenarnya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, pedang Shura di tangannya memancarkan kekuatan seperti dewa. Saya khawatir jika Anda melihat seluruh benua secara keseluruhan, tidak banyak orang yang bisa menghentikannya untuk maju. Hahaha, perasaan kali ini menyegarkan banget, perasaan pegang pahanya sudah lama sejak bos, aku sudah tidak sabar ingin bertemu pria Tuo Baiyun sekarang juga. Long Kun juga berada di puncak dalam hidupnya. Hal favoritnya untuk dilakukan adalah memeluk pahanya. Sejak dia bertemu Su Yang dan bergabung dengan tim Su Yang, kehidupan Long Kun mulai berjalan jauh, bahkan dia. Pengalaman selanjutnya lebih banyak legendaris dari pengalamannya sendiri sebagai keturunan Phoenix. Jika kamu pergi dengan Long Kun, kalian bisa mengatakan lebih sedikit, jika tidak ada bos, hanya dua puasmu, diperkirakan mereka akan jatuh ke ruang ini sejak lama. Ling Qingshu tampaknya telah membuka satu identitas lagi tanpa menyadarinya, yaitu ahli Tucao Portable Long Kun. Semua orang pergi jauh-jauh, suasananya tidak seserius yang mereka kira, tetapi atmosfer hitam di ruang angkasa membuat semua orang lebih tidak nyaman. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa bahkan tidak ada jejak informasi hukum di ruang ini? Su yang tiba-tiba membuka mulutnya dan memberi semua orang perspektif yang sama sekali berbeda. Sepertinya begitu. Ini benar-benar berbeda dari ruang yang pernah kita alami sebelumnya. Tanpa kekuatan hukum, itu berarti tidak ada banyak bahaya. Ini sepertinya bukan hal yang harus diwaspadai. Kurasa tidak. Ketiadaan kekuatan hukum berarti batas kekuatan yang bisa bertahan di ruang ini akan diperbesar secara tak terbatas. Bahkan jika itu adalah kekuatan dewa sejati, aku takut itu tidak akan dapat merusak ruang ini. Benar saja, permaisuri berpengetahuan luas, dan sudut serta arah pemikirannya tentang masalah benar-benar di luar jangkauan orang biasa. Faktanya, apa yang dikatakan permaisuri adalah kekhawatiran Su Yang. Su Yang, tentu saja, tidak takut pada siapapun sekarang, tetapi pernah menjadi tempat menakutkan di menara tak terbatas. Apa yang harus dilakukan rekan satu tim di belakang mereka? Yang lebih penting adalah sekarang lawan semua orang sudah pasti bukan satu-satunya Tuo Baiyun, belum lagi bahaya tersembunyi yang mungkin ada di sekitarnya. Xia Yao Daojun adalah ancaman nyata bagi menara yang tak ada habisnya. Keroncongan. Semuanya, hati-hati, ada bahaya, semua orang bersembunyi di belakangku. Naluri wawasan Su yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Faktanya, suara ini datang dari jarak ribuan mil, tetapi Su yang mampu bereaksi untuk pertama kalinya. Hanya satu detail ini yang cukup untuk mengejutkan semua orang di sekitarnya. Ya Tuhan, bosnya sangat kuat sekarang, sepertinya jarak antara kita dan dia tidak bisa dibuat dalam hidup ini. Hehe, bukankah kamu hanya ingin menemukan alasan yang sempurna untuk menahan pahamu? Selamat, Anda mengerti.
Semua orang dengan cepat memahami konsep seperti apa yang seharusnya hanya 1.000 mil itu. Itu adalah kunpeng besar dengan cahaya hitam yang terpancar dari seluruh tubuhnya saat yang disebut kunpeng melebarkan sayapnya dan terbang sejauh 90.000 mil. Sekarang semua orang dapat melihat pengalaman ini dengan mata kepala mereka sendiri. Ya Tuhan, ini kunpeng. Keberadaan sejati tingkat raja dalam spesies roh prasejarah legendaris adalah tingkat yang lebih kuat dari kerakusan. Aku tidak bisa membayangkan bahwa ada binatang legendaris seperti kunpeng di ruang ini. Jangan bergerak, aku akan pergi dan melihat-lihat dulu. Orang yang berbicara bukanlah kakak laki-laki Suyang, tetapi jiwa Changqiang Jian, seorang pria yang seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api merah. Itu menjadi tubuh pedang langit miliknya untuk pertama kalinya, dan langsung terbang ke 9 langit. Aura pedang yang menakutkan mengeluarkan suara samar, dan menekan ke depan ke arah di mana kunpeng terbang. Keroncongan. Ada ledakan dahsyat lainnya, dan dua kekuatan bertabrakan di udara, menghasilkan fluktuasi kekuatan yang sangat kuat. Seluruh langit sedang berjuang di bawah selubung kekuatan ini dalam sekejap. Kunpeng, pria dewasa berumur jutaan tahun, aku tidak berharap kamu bersembunyi di ruang ini. Kalian berani menerobos ke area menara tak berujung terakhir kali. Apa dosa yang harus kau lakukan? Kami tidak berniat menyinggung yang kuat di alam menara tak berujung. Satu-satunya tujuan kami di sini adalah menemukan Tuo Bayun yang mewarisi kekuatan jahat Shura. Pada saat ini, Suyang juga terbang, mendatangi jiwa Changqiang Jian, dan berkomunikasi langsung dengan ahli kunpeng yang kuat ini. Nafasnya sangat kuat. Aku tidak menyangka ada orang yang begitu kuat di timmu. Aku harus mengakui bahwa aku meremehkanmu. Jelas kekuatan Suyang berada di luar harapan kunpeng, tetapi dia tampaknya tidak ingin mundur. Sebagai penjaga mutlak bidang ini, dia tidak pernah mendapat izin dari Master Menara tak berujung lagi, dia tidak akan pernah melepaskannya. Siapapun masuk area inti yang benar-benar tak berujung. Tapi kali ini Suyang sepertinya tidak ingin berdebat dengannya, karena lawan adalah batu sandungan, maka hanya ada dua kemungkinan hasil, dia menyerah melawan dirinya sendiri, atau dia binasa sendiri. Sekarang saya memberi Anda kesempatan untuk membuat pilihan baru, kembali kemanapun Anda berasal, atau mati dengan patuh. Suyang tidak pernah memiliki kebiasaan mengulangi kata-katanya sendiri. Ternyata itu adalah peringatan. Suyang mengerti bahwa kunpeng harus cukup memperhatikan kata-katanya, jika tidak, dia juga akan membayar harga yang menyakitkan. Namun sayang, meski kunpeng ini sangat menyadari kekuatan Suyang, bukan berarti ia harus memilih untuk mundur. Manusia, aku tahu kamu sangat kuat, tapi ini jelas bukan tempat di mana kamu bisa menjadi tidak bermoral. Sebelum aku marah, yang terbaik adalah membawa orang-orangmu dan segera pergi, kalau tidak aku akan membiarkanmu mengerti apa arti kata kunpeng. Suyang tertawa keras, kamu, itu lucu. Apakah kamu tahu apa kesalahan terbesarmu? Setelah kamu menyadari tingkat kekuatanku, kamu bahkan tidak memilih untuk mundur. Seperti kata pepatah, praktisi adalah orang yang brilian, jelas Anda bukan tipe orang seperti ini, jadi hanya ada satu hasil yang Anda hadapi. Gemuruh. Nafas mengerikan pecah dalam sekejap, dan seluruh langit tampak terbenam dalam kemarahan Suyang saat ini. Di saat yang sama, permaisuri dan orang lain di belakang mereka juga datang satu demi satu, ketika mereka melihat siluet besar kunpeng ini, mereka semua secara naluriah mengambil nafas. Ya Tuhan, ini adalah keberadaan spesies roh prasejarah tertinggi dalam legenda. Aku berkata, jika kamu bisa memasukkan benda ini ke dalam tubuhmu dan menjadi roh binatang yang kamu korbankan, apa efeknya? Long Kun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Lakukan, biarkan aku melihat berapa banyak kucing yang benar-benar kamu miliki. Suyang tidak ragu-ragu lagi kali ini, mencubit taktik dengan kedua tangan, dan aura menakutkan langsung meledak dari warna hitam dan putih di tubuhnya, dengan cepat mengelilingi tubuh kunpeng. Kekuatan macam apa ini? Kamu juga memiliki kekuatan Shura di tubuhmu, apa yang terjadi? Kunpeng benar-benar terpana, dia tidak pernah bermimpi selain Tuo Bayun, ada orang lain di daerah ini yang memiliki kekuatan Shura yang menakutkan. Kenapa? Kamu sepertinya sudah tidak asing dengan kekuatan ini? Kunpeng tidak menyembunyikan apapun kali ini, tetapi menatap Suyang dengan dingin. Itu karena barusan ada penyusup yang tidak bisa menahan diri, dia adalah keturunan dengan kekuatan Shura.
Dia telah ditekan oleh formasi penghakiman menara tak berujung yang paling menakutkan di ruang ini. Tentu saja, Su Yang dan yang lainnya mengerti bahwa orang yang sangat berkuasa yang dikatakan Kun Peng adalah Tuo Baiyun. Tiba-tiba Su Yang punya ide, dengan senyum di sudut mulutnya, dan berkata kepada Kun Peng, "Saya punya proposal yang sangat bagus. Saya tidak tahu apakah Anda tertarik untuk mencobanya." "Proposal apa?" Ada sedikit kewaspadaan di mata Kun Peng. "Karena aku dan pria dengan kekuatan Syura sebelumnya adalah lawanmu, mengapa kamu tidak melepaskannya dan membiarkan aku berduel dengan dia? Dan tidak peduli apa akhir dari duel ini, untukmu dan pemimpin dari menara tak terbatas, itu adalah hadiah." Kun Peng tiba-tiba memasang wajah kusam, dan mengangguk dengan dingin. "Kata-katamu sepertinya masuk akal." Saya melihat Kun Peng tiba-tiba bergerak, dan aura mengerikan pecah dalam sekejap, dan badai raksasa yang tak berujung muncul di ruang sekitarnya, dan semua tim Su yang terjebak di dalamnya dalam sekejap. Ya Tuhan, kekuatan badai ini terlalu kuat. Apakah ini kekuatan Kun Peng sebagai makhluk roh prasejarah terkuat? Tentunya semua orang masih meremehkan dasar dari Kun Peng dalam kurun waktu jutaan tahun yang matang ini. Yang lebih mengerikan, badai ini sepertinya masih memiliki kemampuan yang kuat untuk menelan kekuatan hidup, yang artinya Kun Peng ini sudah memiliki kekuatan untuk mengendalikan jalan sampai batas tertentu, yang sangat mengerikan. Kulit Su yang berangsur-angsur menjadi dingin, dan mudah untuk membunuh Kun Peng ini dengan kekuatannya saat ini. Tetapi sebelum itu, Su yang masih ingin mendapatkan berita yang lebih berguna dari pria besar ini. Rusak! Su yang mengeluarkan raungan keras, dan gelombang hitam dan putih yang mengerikan tiba-tiba memancar dari tengah tangannya. Ketajaman bilah udara ini sulit dibayangkan, dan itu akan memotong pusaran badai di depannya berkeping-keping. Sejenak. Sungguh kekuatan yang menakutkan, ini pertama kalinya saya melihat ras manusia yang kuat dengan kekuatan yang begitu menakutkan, tentu saja, pemilik menara tidak dihitung. Hahaha, kamu tahu bahwa Big Bird ketakutan sekarang, jika kamu tidak ingin menjadi musuh kami, maka keluarlah dari bidang penglihatan kami secepat mungkin. Long Kun sekali lagi melompat keluar dari urusan rutin dan mulai memoles perasaan keberadaannya, tetapi Kun Peng ini sama sekali tidak memberi dirinya wajah yang baik, tetapi memilih untuk merawatnya sendirian pada saat ini, dan angin pusaran air yang keras. Dan gelombang langsung menyerbu di depan Long Kun. Dia hampir menggulingkan tubuhnya ke dalam kehampaan dalam sekejap. Cepat dan mulailah seni sejati Xuan Wu, dan Anda tidak boleh dipaksa oleh kekuatan ini. Ada kekuatan tahu di dalamnya, dan Anda bukan lawan. Jiwa Pedang Langit segera mengirimkan 1 poin, ketika Su yang tidak mengambil tanggung jawab pemimpin tim, Jiwa Pedang Langit menggantikannya. Benar saja, penilaian Jiwa Pedang Langit itu tidak salah. Saat Long Kun menyalakan kekuatan sejati Xuan Wu, pelindung tubuh Qi di luar tubuhnya semuanya hancur. Jika perintahnya tiba pada suatu saat di malam hari, maka Long Kun kemungkinan besar berada di pusaran ini. Dalam sekejap tubuh itu hancur berkeping-keping. Su yang mempertahankan sikap diam dari awal sampai akhir, dan dia juga ingin melihat sejauh mana kekuatan tertinggi Kun Peng. Lapangan Kun Peng. Dalam sekejap, Kun Peng akhirnya menampilkan latar belakang terkuatnya, dan semua badai di belakangnya bergabung menjadi satu pada saat ini, membentuk gelombang persegi panjang angin dan ombak yang hampir menutupi langit. Di daerah ini, Kun Peng hampir menjadi tuannya. Nafas Dao yang menakutkan mulai melahap nafas kehidupan semua orang di sekitarnya dengan gila-gilaan. Setiap kali dia melihat vitalitas ini secara bertahap ditelan oleh kekuatan Dao, hati Su yang akan memberi umpan balik semua yang Syura katakan kepadanya. Ini membuat Su yang penuh dengan kekecewaan di dunia ini. Dan untuk pertama kalinya, dia memiliki gagasan ingin mengubah seluruh dunia dengan kekuatannya sendiri. Meskipun Su yang sangat jelas bahwa jalan ini memiliki jalan yang panjang, bahkan jika dia telah kehabisan pengalaman hidupnya, dia mungkin tidak dapat melakukannya, tetapi lebih baik memiliki tujuan daripada memanjakan diri dalam kebingungan dan tidak pernah berakhir. Memotong. Hanya sepatah kata, seluruh orang Su yang benar-benar dalam keadaan pertempuran di saat berikutnya, bahkan jika kekuatan yang mengerikan adalah Kun Peng berusia jutaan tahun di depannya, tidak mungkin untuk menolaknya. Apa? Nafas seperti ini sangat mengerikan, bisa dibandingkan dengan penguasa menara. Dari latar belakang seperti apa orang ini berasal,
dan apa hubungan antara dia dan Shura. Kunpeng tiba-tiba berubah pikiran. Di satu sisi, dia tahu betul bahwa dia tidak punya peluang menang setelah Su Yang mulai serius. Di sisi lain, Kunpeng juga ingin mencari petunjuk yang lebih bermakna di Su Yang. Setelah mengkonfirmasi pemikiran ini, Kunpeng dengan tegas menyerah dan terus melanjutkan dengan Su Yang. Dia tidak ingin membiarkan rentang hidupnya jutaan tahun hancur di tangan Su Yang tanpa arti. Hampir dalam sekejap, formasi menara tak berujung yang menyegel Tuo Bayun turun sekali lagi. Di tengah cahaya yang menyilaukan, siluet Tuo Bayun yang sudah tertidur kembali terbangun. Dengan munculnya lingkaran sihir, Kunpeng juga kehilangan jejaknya. Hahaha, burung besar dan bodoh itu sebenarnya tahu bahwa kamu takut pada bos, kamu benar-benar mengerikan sekarang. Jika kita adalah musuh, kurasa kamu bisa dengan mudah menaklukkanku dengan nafasmu. Berhentilah menyanjung dan berkonsentrasi. Nafas Tuo Bayun ini tampaknya jauh lebih kuat daripada awalnya. Aku punya firasat bahwa dia seharusnya melakukan sesuatu yang tidak kita ketahui dalam perjalanan. Su Yang memang pantas menjadi pria yang sudah berada di puncak daratan, wawasannya sangat tepat. Namun nyatanya Tuo Bayun melakukan beberapa hal keji selama perjalanannya menuju menara tak berujung. Hehehe, Su Yang, kalian akhirnya datang. Tampaknya pertempuran antara kamu dan aku tidak bisa dihindari. Awalnya saya berpikir untuk mengundang Anda untuk bergabung dengan dinasti Jin Utara saya setelah mewarisi kekuatan penuh Shura. Sekarang sepertinya Anda tidak memberi saya kesempatan ini. Su Yang mencibir, semua orang pintar, jadi tidak perlu terus membatasi. Sejak aku membunuh saudaramu, kamu dan aku ditakdirkan untuk menjadi musuh. Tuo Bayun tidak berbicara omong kosong. Tiba-tiba, tangannya terangkat tinggi di udara, dan aura hitam yang menakutkan meletus sembarangan. Sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya hampir seketika mengisi seluruh kekosongan dengan kebencian yang tak ada habisnya. Dilepaskan dari tubuh awan. Ya Tuhan, jiwa-jiwa yang mati ini berjumlah lebih dari 10 juta. Apa sebenarnya yang dilakukan Tuo Bayun ini? Semua orang dapat melihat bahwa kekuatan Shura Su yang benar-benar berlawanan dengan kekuatan yang dilepaskan dari Tuo Bayun. Padahal, Tuo Bayun saat ini hampir identik dengan setan. Hahaha. Terkejut kan? Aku janji nanti kamu akan lebih terkejut lagi. Jiwa undead yang tak terbatas mulai bersiul ke arah tim Su Yang. Lakukan. Kaisar wanita memberi perintah, dan semua orang di tim kecuali Su Yang bubar secara terpisah untuk membantu Su Yang bersama. Saat ini Su Yang sudah bergegas ke depan Tuo Bayun. Pertarungan takdir yang sebenarnya akan segera terjadi. Gunakan semua kemampuanmu, Tuo Bayun, ini akan menjadi yang terakhir kalinya kamu bertarung sebagai biksu. Su Yang sama sekali tidak perlu bersikap sopan dengan pihak lain. Satu-satunya tujuan hari ini adalah membunuh orang ini dan membalas dendam para tetua Qianyunzong yang sudah mati. Terserah kamu. Tuo Bayun tiba-tiba membuat pisau besar berdarah di tangannya dan menebasnya di depan Su Yang. Nafas yang mengerikan benar-benar meletus dalam sekejap, dan jiwa-jiwa yang mati tampaknya telah menjadi sangat kejam saat mencium cahaya pisau yang berdarah. Aku mengerti. Yang tersegal di senjatanya adalah kekuatan darah dari mereka yang dipenggal olehnya, dan apa yang dia lepaskan dengan tubuhnya adalah kebencian dari orang-orang itu. Jumlah dari keduanya adalah dunia. Yang paling menakutkan kekuatan jahat di planet ini. Saran Kaisar wanita memberi banyak bantuan kepada Su Yang. Saat berikutnya Su Yang naik ke udara, melipat tangannya, dan meletakkan gambar yin dan yang hitam dan putih di atas kepalanya, yang muncul. Ini adalah hukum Tao yang diciptakan oleh Su Yang sendiri. Di ruang ini tanpa batasan energi, kekuatan terbesar dapat ditampilkan dengan sempurna. Segera setelah itu, semua jiwa yang mati di ruang ini sepertinya telah ditelan oleh pusaran yang sangat kuat, dan mereka dengan cepat bergerak mendekat ke arah peta yin yang dao di atas kepala Su Yang. Aku masih belum bisa memikirkannya, kamu masih punya metode seperti itu. Tuo Bayun pergi dengan ganas lagi, dan air terjun rambut hitam langsung naik ke langit, semuanya berubah menjadi merah darah pada saat ini, dia telah menjadi iblis yang lengkap. Sayangnya, sampai saat ini dia mengira bahwa kekuatan ini adalah kekuatan Shura yang sebenarnya. Tarian Shura Shifang. Gemuruh. Dalam sekejap, Rashomon yang familiar muncul lagi.
Tuo Bayun menggunakan tindakannya sendiri untuk membuktikan bahwa dia dan Tuo Bahong dalam prakteknya mirip. Rashomon yang menakutkan terbuka lagi, dan semua jiwa yang mati benar-benar melarikan diri pada saat ini, bergegas ke semua orang di tim Su yang seperti orang gila. Meskipun jiwa-jiwa yang mati ini tidak memiliki sistem kultivasi sendiri, begitu kekuatan ini berkumpul, tekanan mental pada target akan sangat buruk. Ya Tuhan, kepalaku akan meledak. Permaisuri, apakah ada cara yang baik untuk membantuku? Sebagai sebuah tim, Long Kun adalah perisai daging terkuat selain Su Yang, dan dia sedikit kewalahan saat ini. Wah, biasanya kamu bisa memeluk pahamu, tapi sekarang kita harus berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan ruang yang cukup bagi bos, karena hanya dia yang benar-benar bisa menghancurkan momok Tuo Bayun. 8 dewa menyeberangi laut untuk menunjukkan kekuatan magis mereka, dan semua orang di tim memainkan peran yang tak tergantikan dan tekun. Pada saat yang sama, Su Yang sendiri mulai berusaha sekuat tenaga, tidak berencana memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk bernafas. Saya melihat peta jalan Yin Dan yang di atas kepala Su Yang, tersebar dari tengah saat ini. Sebuah tangan hitam dan putih tak terlihat turun dari langit, seolah-olah itu adalah tangan Tuhan, itu meledak di permukaan bumi hampir seketika, meledakkan semua kebencian undead di sekitarnya hingga hancur. Ya Tuhan, apakah ini benar-benar tangan Tuhan? Bos, kamu sangat tampan. Bahkan Su Yang sendiri terkejut dengan langkah ini, karena teknik ini sama sekali bukan teknik milik Shura, tetapi Su Yang menciptakan kombinasi baru dari diagram Yin dan Yang Dao setelah mewarisi kekuatan Shura. Dinamakan tangan Tuhan. Yang disebut Tuhan, ini adalah kekuatan di atas dunia, di atas yang disebut dewa-dewa palsu. Karena ketika dia mewarisi kekuatan Shura, dunianya tidak lagi berstatus sebagai firman Tuhan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Mengapa kekuatanmu tiba-tiba meningkat begitu banyak? Tuo Bayun tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat di hadapannya, tangan Tuhan barusan. Itu hampir mematahkan kognisi Tuo Bayun tentang batas atas kemampuan Su Yang. Jika bukan karena Su Yang berdiri di depannya, hanya melihat kekuatan itu, dia bahkan bisa percaya bahwa itu adalah kekuatan yang bisa dimiliki dewa. Tuo Bayun, menyerahlah. Kamu bukan lawanku. Ada satu hal lagi yang tidak ingin ku beritahukan padamu, tapi sekarang aku tiba-tiba berubah pikiran, kekuatan Shura yang kamu dapatkan sama sekali bukan kekuatan Shura yang asli, kamu hanya sekedar boneka. Tuo Bayun memandang Su Yang dengan acuh tak acuh, kekuatanku bukanlah kekuatan Shura, bukankah itu kekuatanmu? Su Yang tidak banyak bicara, tapi perlahan mengeluarkan pedang asuranya. Segera Anda menyadari betapa bodohnya Anda. Gemuruh. Dalam sekejap, jari pedang yang sangat tajam itu terpotong di udara, memancarkan kekuatan yang tidak pernah terbayangkan oleh Tuo Bayun seumur hidupnya. Sepertinya kekuatan pedang ini telah benar-benar menghancurkan seluruh kekosongan. Tidak, itu tidak mungkin bagiku. Hahaha, sejujurnya, Tuo Bayun, kekuatanmu sama sekali bukanlah kekuatan Shura yang sebenarnya. Dewa Shura sepenuhnya memperlakukanmu sebagai bidak catur. Kamu ada hanya untuk menikahi bosku. Pakaian. Setelah Long Kun mengucapkan kata-kata ini, Tuo Bayun sepertinya merasa bahwa dunianya akan segera runtuh. Apa arti dari semua yang dia lakukan?